Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Concita Widya Pangestika akan menjelaskan mengenai stasiun produksi gula. Zaman sekarang, gula sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tapi apa kalian tahu tentang cara produksinya? Kalau belum, simak penjelasan berikut ya. Tebu merupakan jenis tanaman gula yang hanya tumbuh di daerah iklim tropis. Tanaman tebu merupakan tanaman perkebunan semusim, di mana tebu termasuk tanaman bahan baku utama pembuatan gula. Berikut proses pemanenan dari tebu. Tahapan produksi gula. Tahapan produksi gula terbagi menjadi 6, yaitu stasiun gilingan, pemurnian nira, penguapan, pemasakan, putaran, dan pengemasan. Stasiun gilingan merupakan tahap awal pada proses pengolahan tebu menjadi gula. Prinsip kerja dari stasiun gilingan adalah memerah nira semaksimal mungkin dan mengurangi ampas seminimal mungkin. Stasiun gilingan memiliki tujuan, yakni memisahkan nira sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan menekan kehilangan kadar gula serendah-rendahnya dalam ampas. Beberapa proses yang terjadi pada stasiun penggilingan antara lain, yang pertama adalah penimbangan tebu. Penimbangan tebu yakni tebu dari areal perkebunan diangkut ke truk untuk dibawa ke pabrik, lalu dilakukan penimbangan. Yang kedua adalah can yard, yang merupakan tempat untuk membongkar tebu dari alat angkutnya, lalu menumpuk tebu sebelum masuk ke meja tebu. Yang ketiga, meja tebu yang berfungsi untuk mengatur jumlah tebu yang masuk ke cap yard tebu agar peletakan tebu di can carrier merata dan tidak menumpuk. Selanjutnya ada can carrier yang berfungsi untuk mengatur jumlah tebu yang masuk ke dalam can cutter agar tidak terjadi kelebihan muatan yang menimbulkan penumpukan pada can carrier. Yang kelima ada can leveler yang merupakan alat untuk meratakan tebu, berfungsi untuk mengatur masuknya tebu pada can cutter sehingga tidak menumpuk. Lalu ada pisau tebu yang memotong dan memecah batang dengan tujuan untuk menghancurkan sel-sel yang ada pada batang tebu sehingga mempermudah pemerahan nira yang terkandung dalam tebu. Selanjutnya ada HDHS yang berfungsi untuk membuka sel-sel tebu yang tidak pecah oleh pisau tebu dengan cara memukul-mukul tebu hingga hancur dan menjadi serabut. Lalu yang terakhir ada can elevator yang berfungsi untuk mengangkat tebu yang sudah terpotong-potong dari can cutter dan HDHS menuju stasiun gilingan. Tebu yang telah melewati proses sebelumnya kemudian masuk ke dalam stasiun gilingan. Pada setiap unit gilingan, tebu akan mengalami pemerahan sebanyak 2 kali, yaitu antara roll muka dengan roll atas dan antara roll belakang dengan roll atas. Ampas hasil pemerahan pertama melalui plat ampas masuk ke celah antara roll gilingan atas dan belakang yang mempunyai celah lebih sempit, sehingga ampas yang volumenya lebih kecil tetap mendapatkan tekanan yang besar. Maka nira yang masih tertinggal dalam sel tebu dapat keluar. Ampas yang keluar dari unit gilingan 1 kemudian digiling kembali pada unit gilingan 2, lalu ke gilingan 3, dan seterusnya hingga gilingan keempat. Unit gilingan 1 hingga 4 memiliki konstruksi yang sama, yaitu berupa silinder atau roll dengan permukaan yang alurnya bergigi. Tebu yang berupa serat-serat kecil diumpankan memasuki gilingan 1 dengan bantuan feeding roller untuk diperas dan diambil niranya. Hasil dari gilingan ini berupa nira perahan pertama dan ampas gilingan 1 NPP yang diperoleh akan langsung menuju bak pengendapan. Pada gilingan 2, nira dari gilingan 1 dicampur dengan nira perahan gilingan 3. Perahan unit gilingan 2 ini disebut dengan nira perahan lanjutan atau NPL. Pada gilingan 2, tebu yang digiling ditambahkan air imbibisi sebanyak 30% dari banyaknya tebu yang digiling. Nira mentah yang merupakan campuran dari NPP dan NPL akan masuk ke dalam bak pengendapan dan menuju stasiun pemurnian untuk diolah lebih lanjut. Di gilingan 3, ampas keluaran gilingan 2 dicampur dengan nira keluaran gilingan 4 dan dijadikan umpan pada gilingan ketiga. Pada gilingan 3 juga ditambahkan air imbibisi sebanyak 30% dari jumlah tebu yang digiling. Terakhir adalah gilingan 4. Umpan dari gilingan ini adalah ampas dari gilingan 3. Pada gilingan 4 sudah tidak diberi tambahan air imbibisi, agar ampas yang akan masuk ke boiler tidak lagi mengandung air atau telah dalam kondisi kering. Hasil dari gilingan 4 merupakan ampas yang akan digunakan sebagai bahan bakar pada boiler. Selain proses penggilingan, ada pula yang disebut dengan sanitasi,
yang bertujuan untuk mencegah atau memperkecil aktivitas mikroba yang dapat merusak nira serta menekan pH nira rendah. Sanitasi gilingan ini dapat berupa penambahan susu kapur serta asam fosfat. Penambahan susu kapur akan mengatasi masalah keasaman sehingga dapat mencegah terjadinya gula inverse serta dapat berfungsi sebagai penjernih. Selain susu kapur, juga ditambahkan asam fosfat yang digunakan untuk membantu proses pengendapan kotoran dalam nira mentah membentuk gumpalan yang agak besar yang disebut dengan mikroflok. Stasiun pemurnian nira. Nira mentah hasil perahan dari stasiun penggilingan akan dilanjutkan ke proses pemurnian, yaitu di stasiun pemurnian. Tujuan dari stasiun pemurnian ini yaitu menghilangkan kotoran-kotoran atau zat yang bukan gula yang terdapat di dalam nira. Nira yang dari gilingan perlu disaring agar bebas dari ampas atau tanah. Kemudian nira yang sudah dipompa ke juice heater 1 dengan suhu panas sebesar 750 hingga 800 Celcius memiliki tujuan untuk menghentikan aktivitas enzim beserta mikroorganisme di dalam nira. Nira lalu masuk ke defektor 1 dan 2 dengan pH 7,2 dan 8,9 dan dilakukan penambahan susu kapur dan gas SO2 untuk mengangkat kotoran-kotoran bukan gula yang terdapat di dalam nira mentah. Kemudian nira dialirkan ke dalam bejana sulfitasi yang dimana gas SO2 yang keluar dan niranya masuk ke tangki nira mentah sulfitasi. Untuk proses sulfitasi, nira yang keluar dari tangki defekasi dialirkan menuju bejana sulfitasi yang kemudian terjadi pencampuran antara nira dan gas belerang untuk menetralkan nira yang kelebihan kapur. Nira hasil pemanasan juice heater 2 dipompakan ke dalam flash tank untuk menghilangkan gas terlarut dan ditambahkan flokulan. Setelah dari flash tank, langsung dialirkan ke drop clarifier atau bejana endapan. Di dalam bejana endapan tersebut terdapat dua bagian, yaitu nira kotor dan nira jernih. Untuk nira kotor ditambahkan air dan dimasukkan ke mixer, kemudian masuk ke tangki nira tapis. Sedangkan untuk nira jernih masuk ke DSM, kemudian di screening lalu masuk ke tangki nira encer. Setelah itu nira jernih langsung dialirkan ke stasiun selanjutnya. Stasiun penguapan. Pada umumnya, proses penguapan dilaksanakan dalam evaporator yang disusun secara seri. Tiap evaporator terdiri dari ruang nira dan ruang uap pemanas. Nira jernih dari hasil proses pemurnian yang memiliki persen break sekitar 11 hingga 13% dipompa masuk ke dalam shell yang kemudian masuk ke dalam tub. Nira jernih tersebut kemudian dipanaskan dengan uap bekas. Akibat pemanasan ini akan terjadi sirkulasi nira pada tub pemanas dan terjadi penguapan air di mana uap air ini disebut sebagai uap nira atau vapor yang keluar menjadi bagian dinding atas evaporator. Lalu nira kental hasil dari evaporator 1 akan masuk ke dalam sel evaporator 2 bagian bawah. Kemudian dipanaskan menggunakan uap dari evaporator 1. Nira yang dihasilkan dari evaporator 2 akan mengalir masuk ke dalam shell bagian bawah dari evaporator 3. Sedangkan uap air yang dihasilkan disebutkan sebagai uap nira evaporator 2. Lalu nira kental hasil dari evaporator 3 akan masuk ke dalam shell evaporator 4 bagian bawah yang kemudian dipanaskan menggunakan uap nira dari evaporator 3. Nira yang dihasilkan dari evaporator 4 akan mengalir masuk ke dalam peti nira kental dan kemudian dipompakan ke dalam bejana sulfitasi nira kental untuk dibleachingkan dengan hembusan gas SO2. Terakhir, untuk uap nira dari evaporator 4 ini akan keluar melalui pipa uap nira di atas evaporator badan 4 masuk kondensor di evaporator yang kemudian didinginkan dengan mengalirkan air injeksi. Stasiun masakan dan pemutaran. Stasiun masakan atau dikenal dengan proses kristalisasi bertujuan untuk merubah gula dalam bentuk larutan menjadi kristal-kristal gula yang nantinya dapat dengan mudah dipisahkan pada proses pemutaran. Masakan A dilaksanakan 2 kali proses pemutaran, yaitu pada putaran pertama yang akan menghasilkan gula A dan strop A, dan strop A akan digunakan sebagai bahan masakan C dan masakan D. Gula A ini akan diberi air agar warna gula tidak coklat dan akan diputar kembali dalam HGF SHS, serta akan dihasilkan gula SHS yang memiliki kadar air 0,5
sampai dengan 1,5 atau masih basah. Masakan A diturunkan ke dalam palung masakan A sebelum diputar. Masakan A didinginkan terlebih dahulu sekitar 1-2 jam untuk memberikan nakristalisasi. Setelah didinginkan di dalam palung, hasil masakan A akan menuju putaran, dan hasil pemutaran masakan A adalah gula A dan strop A yang digunakan sebagai bahan masakan C. Lalu gula A diputar kembali menghasilkan gula produk SHS dan kler SHS. Lalu setelah kristal gula C rapat dan larutan induk sekeliling kristal sudah tipis, baru ditambahkan strop A secara bertahap untuk pembesaran kristalnya. Hasil masakan C akan diturunkan ke dalam palung masakan C selama 3-4 jam sebelum diputar pada LGFC untuk memberikan nakristalisasi. Kemudian didinginkan dalam palung, hasil masakan C akan menuju putaran yang akan menghasilkan gula C serta strop C yang akan digunakan sebagai bahan masakan D. Di PGB bond untuk masakan D terdapat 2 pen untuk masakan D, yaitu pen 7 dan 8. Bibit masakan D kemudian dibesarkan dengan penambahan strop A, strop C, dan kler D2 secara bertahap. Proses pembuatan masakan D merupakan proses pengkristalisasian gula yang terakhir. Maka usaha yang harus dilakukan adalah menekan kehilangan gula dalam tetes seminimal mungkin. Selanjutnya, masakan D diturunkan ke dalam palung masakan D yang didiamkan selama 36 hingga 48 jam. Setelah itu, hasil masakan D akan menuju putaran yang akan menghasilkan gula D1 serta tetes. Gula D1 kemudian diputar kembali dan menghasilkan gula D2 dan kler D. Gula D2 dan kler D digunakan sebagai bahan masakan C, sedangkan gula D2 digunakan sebagai bahan pembuatan bibit masakan D dan bila dilebur digunakan sebagai bahan masakan A. Stasiun pengemasan. Terakhir yaitu stasiun pengemasan, di mana tempat atau wadah yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang telah dilengkapi dengan tulisan, label, dan keterangan lain yang menjelaskan isi, kegunaan, lain-lain yang dirasa perlu disampaikan kepada konsumen. Di pabrik gula, setelah melalui tahap pemutaran, maka gula akan diturunkan menuju talang goyang. Pada tahap ini terjadi proses pengeringan gula. Pengemasan biasanya dilakukan dengan menggunakan karung sak, dan gula produk yang telah dikarungi harus memenuhi syarat standar kristal sebelum masuk ke dalam gudang gula. Beberapa syarat tersebut antaranya adalah: pertama, gula harus kering; yang kedua, berat jenis butir harus sesuai standar; ketiga, gula sudah ditimbang; keempat, jahitan karung harus kuat dan tidak bocor; yang kelima, gula harus bersih dari kotoran dan warna gula harus sesuai dengan warna P3G1. Berikut adalah contoh kemasan pabrik gula yang biasanya beredar di masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan proses produksi gula pasir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.